Menjelaskan pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka adalah kegiatan mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Cooper dalam Criswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian pustaka sangat diperlukan untuk mendukung permasalahan yang diungkapkan dalam usulan penelitian. Studi kepustakaan yang baik akan menyediakan dasar untuk menyusun kerangka teoritis yang komprehensif. 2. Menjelaskan bagian proposal atau persiapan penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan hal-hal yang dianggap penting ditinjau dari segi pengembangan ilmu dan pandangan-pandangan atau rasionalitas peneliti tentang pentingnya penelitian tersebut. Untuk mempertajam penelitian yang dilakukan, perlu dinyatakan dengan jelas apa akar masalah penelitiannya yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Pendekatan yang akan digunakan dalam memecahkan akar masalah tersebut disampaikan dengan jelas dengan didukung pustaka yang relevan. Dalam latar belakang ini menguraikan ungkapan data dan pendapat ahli berkenaan dengan masalah yang diteliti. 2. Bagian kedua yang membutuhkan kajian pustaka dalam proposal penelitian yaitu bagian tinjauan pustaka. Ini merupakan bagian yang sangat membutuhkan kajian pustaka karena tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang kajian teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan landasan teori yang akan digunakan sebagai pijakan dalam melakukan pendekatan masalah penelitian. Pustaka yang digunakan dalam tinjauan pustaka juga harus memenuhi standar ilmiah dan kemutakhiran. Yang ketiga, bagian ketiga yaitu bagian metode penelitian. Pada bagian ini, kalau menggunakan referensi untuk menyusun metodologi penelitian. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan. 3. Menjelaskan cara-cara mengkaji bahan pustaka dan menyusun kerangka berpikir. Cara mengkaji bahan pustaka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengidentifikasi sumber atau bahan yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mencari judul hasil penelitian yang relevan. Yang ketiga, memilih sumber pustaka yang paling relevan. Yang keempat, menyusun bahan pustaka mana yang paling sesuai untuk mendukung penelitian. Yang kelima, menuliskan bagian kajian literatur. Selanjutnya, cara menyusun kerangka berpikir. Yang pertama, menetapkan variabel yang detail. Untuk mendapatkan teori apa saja yang akan dicari, guna mendukung terbentuknya kerangka berpikir yang jelas, peneliti harus menentukan variabel terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah buku dan hasil-hasil penelitian. Bacaan-bacaan tersebut dapat diperoleh dari buku, ensiklopedia, jurnal, dan hasil-hasil penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, memberikan penjelasan-penjelasan teori yang ada pada kerangka berpikir. Memberikan penjelasan secara deduktif mengenai hubungan antar variabel penelitian. Yang keempat, menganalisis teori dan hasil penelitian secara kritis. Analisis teori dan hasil penelitian ini dilakukan untuk bisa memberikan argumen teoritis sebagai upaya untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah. Yang kelima, melakukan analisis komparatif tentang teori dan hasil penelitian. Pada tahap ini dilakukan komparasi antara teori yang satu dengan yang lain. Yang keenam, mengambil kesimpulan sementara. Perpaduan beberapa kesimpulan sementara antar variabel tersebut dapat menghasilkan beberapa kerangka pemikiran yang selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Yang ketujuh, menyusun kerangka berpikir. 4. Menjabarkan aturan pengutipan penulisan berdasarkan body note,
Judul buku referensi yang dijadikan sebagai catatan kaki dicetak miring. Yang keempat, jika majalah, surat kabar, atau buku yang ditulis oleh dua orang atau tiga, nama mereka dicantumkan semua. Yang kelima, jika lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya nama pengarang pertama, lalu diikuti oleh DKK. Yang keenam, jika sumber referensi dari internet, catatan kaki yang ditulis harus ada nama penulis, judul, serta alamat lengkap internet dan tanggal akses. B. Body note. Body note atau catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Terdapat 2 cara menuliskan catatan tubuh. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang kedua, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Yang C. Endnote. Endnote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah, sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan endnote persis sama dengan footnote. 5. Menjabarkan penelitian relevan dan cara penulisannya. Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti, yang berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Hal-hal yang sebaiknya dituliskan terkait penelitian terdahulu dalam penelitian yaitu: yang pertama, judul penelitian terdahulu yang relevan. Kedua, latar belakang. Ketiga, ruang lingkup penelitian. Keempat, tujuan penelitian. Kelima, tinjauan pustaka. Keenam, landasan teori. Ketujuh, hipotesis. Kedelapan, cara penelitian. Kesembilan, jadwal penelitian. Contoh dalam penelitian yang berjudul peningkatan hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD Negeri Karangloko 1 pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian melalui pendekatan pembelajaran kontekstual. Penelitian yang relevan dengan judul dan topik yang akan diteliti yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Erna Nurmaningsih 2009 dengan judul peningkatan kemampuan menghitung perkalian dan pembagian melalui pendekatan kontekstual pada siswa kelas 3 SD Negeri Bendo Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun ajaran 2009-2010. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahdi pada tahun 2013 yang berjudul peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan pendekatan kontekstual di kelas 4 SD 15 Embras Tayan Hilir. 6. Menguraikan hipotesis dan contoh-contohnya. Pengertian hipotesis secara epistemologi adalah sebuah kata yang berasal dari kata hipo yang artinya adalah di bawah, serta kata tesis yang artinya adalah pendirian, pendapat, atau kepastian. Jadi, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sebuah riset atau penelitian. Contoh, hipotesis dilihat dari kategori rumusannya. Hipotesis nihil, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD. Hipotesis alternatif, ada hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan prestasi belajar siswa SD.